Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup bagi hewan. Yang pertama kita akan belajar tentang rangka hewan. Ada 3 rangka hewan. Yang pertama ikan, kedua laba-laba, dan ketiga katak. Yang pertama ada rangka ikan. Rangka ikan yang pertama tulang rahang atas, tengkorak, tulang balikat, tulang sirip dada, tulang sirip perut, tulang rusuk, tulang sirip debur, tulang sirip ekor, dan tulang sirip punggung dan tulang punggung. Rangka ikan merupakan tulang yang berfungsi sebagai penegak dan pemberi bentuk tubuh, menjadi tempat sangkutan otot-otot sebagai alat pengukit pada gerakan serta pelindung alat-alat dalam yang penting. Pada ikan tubuhnya diliputi sisik dan sebagai alat berenang terdapat sirip. Ada yang lapisannya lendir. Pada permukaan tubuh ikan berfungsi sebagai pelindung terhadap makhluk hidup, parasit terhadap ikan, dan untuk memudahkannya bergerak di dalam air. Sisik dan sirip dapat dikatakan sebagai kerangka luar. Sirip pada ikan beragam bentuk dan ukurannya sesuai dengan tempatnya. Sirip dada letaknya dekat dengan insang. Ikan tertentu kadang-kadang mempunyai sirip punggung. Tulang ikan jenis yang lain seringkali mempunyai beberapa sirip punggung. Sirip perut terletak pada bagian perut, dan sirip debur terletak pada bagian bawah ikan dekat ekor. Sirip ekor merupakan bagian paling belakang ikan. Beberapa berperan dalam berenang. Tengkorak terdiri atas karnium, yaitu tempat otak dan organ indera khusus visual, yaitu tulang-tulang yang memperkuat rahang dan memperkuat mekanisme kerja insang. Dan rang bawah kerangka visual tersusun atas lingkungan-lingkungan, antara lain lingkungan rang atas dan rang insang. Tulang punggung terdiri atas beberapa ruang tulang punggung yang serupa tiap ruas. Tulang punggung memiliki tulang rusuk yang melengkung ke bawah. Lingkungan saraf punggung dapat punggung dan duri punggung, tempat letak otot-otot. Pada tulang punggung badan melekat tulang seperti tulang rusuk dan tulang antar otot yang membentuk persendian dan jari-jari sirip punggung dan sirip debur. Tulang sirip atau jari sirip berhubungan dengan tulang duri punggung secara bersendi. Antara jari sirip dihubungkan semacam selaput. Tulang sirip relatif tidak keras, kecuali sirip punggung yang berfungsi juga sebagai alat bertahan. Gelang bahu dibentuk atas tulang balikat, tulang selangka, dan tulang korangkait yang bagian punggungnya bersendi dengan tulang penggorok, berguna untuk memperkuatkan otot sirip dada. Pada ikan ditemukan ada otot yang bersegmen yang memungkinkan gerakan meliuk dari tulang punggung dan tubuh ikan secara keseluruhan dalam berenang. Yang kedua ada kerangka lebah. Yang pertama mata, yang kedua kaki, dan yang ketiga bagian tubuh yang menghasilkan benang. Kepala, dada, dan perut. Sekarang kita akan
Menghitung berapa banyak jenis jumlah lebah sangat banyak. Kira-kira berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Jumlah jenis lebah sangat banyak, kira-kira 40.000 jenis. Makanan utama adalah berbagai jenis serangga. Tempat hidupnya sangat beragam. Ada yang dapat hidup pada belahan hutan pada belahan bumi yang sangat panas dan ketinggian tempat sampai 6.000 meter. Rangka merupakan susunan tulang yang berfungsi sebagai penegak dan pemberian bentuk tubuh serta pelindung alat-alat dalam yang penting. Tubuh lebah terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama bagian kepala, dada, yang bagian kepala dan bagian dada menjadi satu, dan bagian belakang atau bagian perut antara bagian kepala dan bagian perut dihubungkan suatu bagian disebut pedicel. Tubuh ditutupi atas bulu-bulu yang merupakan saat tanduk. Bagian perut laba-laba lebih lunak daripada bagian kepala dada. Pada bagian kepala dada terdapat 6 pasang organ terdiri dari atas 4 pasang kaki untuk berjalan, 1 pasang alat penjepit dan menganyuh mangsa atau makanan pada yang jantan, juga sebagai alat bantu perkawinan atau sebagai organ indera, serta 1 pasang alat pencakar sebagai gigi taring. Ada kelenjar racunnya pada lebah yang besar yang terletak paling depan. Mata ada 4 terletak pada bagian depan. Mulut berupa lubang kecil dan alat penjepit sebagai bagian mulut bawah. Rang bawah hanya untuk memasuk makanan berupa cairan. Bagian perut, yaitu bagian bawah agak ke depan, terdapat lubang pengeluaran sebagai organ perkawinan, dan pada bagian depannya terdapat paru-paru buku sebagai alat pernapasan, dan pada bagian yang paling belakang dari perut terdapat alat yang menghasilkan benang untuk sarang dan merangkap mangsa yang jumlahnya ada 4 atau 6 buah. Makhluk yang ketiga adalah rangka katak. Yang pertama ada tulang rang atas, yang kedua tengkorak, yang ketiga tulang atlas, 4 ruas tulang punggung, yang kelima tulang rang bawah, yang keenam ruas tulang tungkai depan, yang ketujuh ruas tulang tungkai belakang. Katak merupakan salah satu jenis hewan dari kelompok Abivi. Abivi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ambipi yang artinya rangkap dan bios yang artinya hidup. Jadi kelompok hewan Abivi memiliki 2 fase kehidupan. Mula-mula di dalam air, kemudian dilanjutkan di darat. Fase kehidupan di dalam air berlangsung sebelum alat perkembangbiakannya matang atau dewasa. Fase ini disebut fase larva atau bisa disebut peredu. Setelah dewasa, katak hidup di darat. Rangka katak terdiri atas bagian kepala, bagian dada, dan bagian anggota gerak. Pada bagian kepala ditemukan adanya tulang rang atas, tulang rang bawah, dan tulang pelindung otak atau tenggorok.